Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis. Lagi tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek gitu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Kalau camat ini kan harus kita itu perintah pusat, tidak ada. Camat di masjid kita tambah lagi pengeras suara. Kalau ada camat yang takut keluar, jangan jadi camat. Dilansir dari media serambinews.com, Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma anggota DPD RI asal Aceh, angkat bicara terkait surat edaran Menteri Agama Yakut Kholil Koumas nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala, Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2022. Surat edaran tersebut menjadi kontroversi dan menuai protes umat Islam Nusantara, termasuk protes Haji Uma yang meminta Menteri Agama untuk berhenti membuat aturan yang selalu menuai protes masyarakat. Aturan Menakse nomor 5 tidak terlalu urgen untuk dikeluarkan, apalagi berbicara aturan penggunaan pengeras suara di masjid sudah turun-temurun sebelum Indonesia merdeka tidak terjadi gesekan dengan pemeluk agama lainnya, kata Haji Uma. Haji Uma juga menilai kinerja Menteri Agama sekarang jauh dari kata berhasil, bahkan pernyataan dan kebijakan yang dikeluarkan justru sering terjadi gesekan dan protes. Saya sebagai salah seorang anggota DPD RI menyarankan kepada Presiden untuk mengevaluasi kelayakan Bapak Yakut Kholil Koumas sebagai Menteri Agama. Saya merasa beliau tidak mampu untuk menduduki jabatan sebagai Menak, mungkin ada baiknya Bapak Presiden untuk dapat dipertimbangkan kembali, harap Haji Uma. Haji Uma menambahkan kebijakan tersebut tidak relevan dengan syiar menghidupkan Islam dan mensiarkan Islam sampai mengatur waktu syiar dengan membatasi penggunaan mikrofon. Apalagi umat Islam akan menyambut bulan suci Ramadan, selanjutnya malam hari raya, khutbah Jumat dan pengajian-pengajian lainnya yang menggunakan pengeras suara seperti biasanya. Bukankah tentang pendirian rumah ibadah juga diatur oleh SKB 3 tahun 2006 dan itu sudah cukup dan memaklumkan konsekuensi keberadaannya, tutup Haji Uma. Pengaturan, kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja, diatur bagaimana volume speakernya, gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan. Bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim. Ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek gitu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan.
Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu saja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini, karena di alam bawah sadar kita kan pasti mengakui itu. Kawan-kawan wartawan ini juga pasti merasakan itu, bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita, kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan. Oh tidak. Aceh Besar tidak ada istilah ikuti perintah itu. Saya tanggung jawab. Kalau ada daerah yang ikuti perintah itu, camat, saya copot camat. Kalau ada kecil ini harus kita kecilin, kecil kita copot, nggak boleh. Kalau camat ini kan harus kita ikuti perintah pusat, tidak ada. Camat di masjid camat tambah lagi pengeras suara. Kalau ada camat yang takut keluar, jangan jadi camat. Gitu. Tidak semua aturan pemerintah harus diikuti ya? Oh, enggak semua aturan harus diikuti. Aturan kalau kita ikuti, ini terbentur dengan aturan Allah. Hentikan aturan manusia. Aturan manusia ini berjalan selama manusia itu berkuasa. Kalau manusia nanti nggak berkuasa lagi, boleh janggap aturan itu jadi pengkhianat bagi bangsa.